Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada kesempatan hari ini yang diberikan pada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil dari makalah kami dengan judul Media Tiga Dimensi. Baik, di samping saya ini sudah ada teman-teman saya. Di samping kanan ada Satini, kemudian ini Martiani, dan selanjutnya ada Burhan. Baik, langsung saja untuk mengefisienkan waktu. Pada kesempatan kali ini saya berikan kepada saudari Satini untuk memaparkan pengertian dari media tiga dimensi. Kepada saudari, saya persilahkan. Pengertian media tiga dimensi yaitu media adalah sebuah alat yang mempunyai fungsi menyampaikan pesan. Dimensi adalah sebuah objek atau ruang yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi yang memiliki bentuk. Jadi media tiga dimensi merupakan sebuah benda yang dapat dilihat dari tiga sisi, yakni samping, depan, dan belakang, yang berfungsi untuk menyampaikan informasi. Ya, itu tadi pengertian dari media tiga dimensi. Selanjutnya mengenai jenis dan karakteristik media tiga dimensi yang akan dipaparkan oleh saudari Martian. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Tadi sudah dijelaskan mengenai pengertian media tiga dimensi, dan selanjutnya saya akan melanjutkan pemaparan dari makalah media tiga dimensi. Adapun yang akan saya paparkan di sini yaitu mengenai jenis dan karakteristik media tiga dimensi. Jadi jenis dan karakteristik media tiga dimensi ini terdiri dari 4 jenis. Yang pertama yaitu benda asli. Ya, benda asli merupakan alat yang paling efektif untuk mengikutsertakan berbagai indera dalam belajar. Hal ini karena ia memiliki karakteristik atau sifat besar dan kecil, berat, warna, dan ada kalanya disertai urat asli. Ya. Kemudian yang kedua yaitu benda model. Ya, benda model merupakan sesuatu yang dibuat dengan ukuran 3 dimensi sehingga menyerupai benda warna dan bunyi. Contoh dari benda model ini yaitu sebilah keris. Ya. Jadi apabila sebilah keris itu merupakan benda asli, tetapi apabila keris tersebut tanpa hulu, maka itu disebut benda bukan asli lagi. Ya. Yang ketiga, alat tiruan sederhana atau mock-up. Ya. Alat tiruan sederhana ini merupakan sesuatu penyederhanaan susunan bagian dari suatu proses atau sistem yang lebih ruwet. Ya. Susunan nyata dari bagian pokok itu dirubah sehingga aspek-aspek utamanya dari suatu proses utama mudah dimengerti pembelajar. Karakteristik dari mock-up ini diantaranya bagian-bagian mock-up dapat digerakkan dan bukan mati. Sengaja dipilih bagian-bagian yang memang penting dan yang diperlukan saja untuk dibuat sesederhana mungkin. Kemudian yang terakhir yaitu diorama. Diorama di sini memiliki karakteristik bentuk-bentuk atau sosok dari objek-objeknya ditempatkan di pentas yang berlatar belakang lukisan yang disesuaikan dengan penyajian. Ya. Sekiranya telah pemaparan dari saya, selanjutnya saya berikan kepada moderator. Ya, itulah tadi pemaparan dari jenis dan karakteristik media tiga dimensi.
Selanjutnya, manfaat dan fungsi media 3 dimensi yang akan dipaparkan oleh Saudara Burhan. Saya persilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan pemaparan materi yaitu tentang manfaat dan fungsi 3 dimensi. Manfaat 3 dimensi dalam pembelajaran yang pertama yaitu benda asli, yang mana benda asli ini memegang peranan penting dalam upaya memperbaiki proses pembelajaran. Dari segi efektivitas pengajaran, penggunaan benda sebenarnya sebagai media pembelajaran dapat memberikan urunan yang cukup berarti. Terutama dari pemerolehan pengalaman yang bersifat langsung dan konkret. Karena segala peristiwa yang terungkap di dalam jaringan interaksi dengan media sebenarnya tersebut cukuplah untuk mendapatkan pengalaman langsung, lengkap dan kesan yang mendalam dari apa yang dipelajarinya. Kemudian yang kedua yaitu benda model, yang mana benda model ini memberikan gambaran, pengertian, dan pemahaman tentang materi yang tersajikan dengan penggunaan benda model tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu alat tiruan sederhana, yang mana alat tiruan sederhana ini menggerakkan daya nalar atau berpikir siswa untuk terampil. Dan yang keempat yaitu diorama, yang mana diorama ini memberikan kesan visual yang diperoleh siswa lebih hidup. Kemudian fungsi media 3 dimensi di dalam pembelajaran, yang mana dalam pembelajaran ini mempunyai 4 fungsi. Yang pertama yaitu menghadirkan objek yang sebenarnya. Kemudian yang kedua, memberi persamaan persepsi, mengatasi hambatan waktu, jumlah dan jarak, dan yang terakhir itu memberi suasana belajar yang menarik, santai, tidak tertekan sehingga dapat mencapai tujuan pembelajaran. Dan selain beberapa fungsi di atas, media 3 dimensi itu mempunyai fungsi yang pertama, fungsi atensi, yaitu menarik dan mengarahkan perhatian komunikan untuk berkonsentrasi pada isi dakwah yang berkaitan dengan makna visual yang ditampilkan. Kemudian fungsi kognitif, yaitu memperlancar pencapaian, bertujuan untuk memahami dan mengingat pesan yang disampaikan. Dan yang terakhir yaitu fungsi kompensatoris, yaitu membantu mengakomodasi komunikasi yang lemah dan lambat dalam memahami ujian metode. Ya, itulah tadi penjelasan mengenai manfaat dan fungsi media 3 dimensi. Selanjutnya, langkah pendidik dalam memilih dan menggunakan media 3 dimensi dalam pembelajaran. Baik, untuk penjelasan langkah pendidik dalam memilih dan menggunakan media 3 dimensi dalam pembelajaran, saya akan sedikit menjelaskan mengenai langkah pendidik ini. Oke, berdiri ya. Ya, yang pertama ini sudah terlihat ada benda asli. Baik, bagaimana pendidik atau di sini seorang guru dalam memilih media 3 dimensi ini untuk dipergunakan dalam media pembelajaran? Yang pertama ini ada 2 langkah yang ditempuh oleh seorang pendidik. Utamanya dalam memakai atau menggunakan benda asli ini. Ya, di situ sudah jelas. Untuk belajar melalui benda sebenarnya bisa membawa kelas ke dunia luar, ataupun sebaliknya bisa membawa dunia luar ke dalam kelas. Nah, bagaimana caranya untuk bisa membawa kelas ke dunia luar? Ini bisa dilakukan dengan itu pariwisata atau karya wisata atau widya wisata. Nah, kalau untuk membawa dunia luar ke dalam kelas bisa menggunakan atau pendidik bisa mengambil barang contoh atau spesimen. Nah, ketika seorang pendidik atau guru dalam mengambil barang contoh ini bisa digunakan
menggunakan benda mati ataupun benda hidup. Ketika dalam pendidik mengambil benda hidup ini tidak sembarangan dalam menggunakan benda asli ini. Jadi ada beberapa yang dilakukan oleh seorang pendidik. Sebelumnya, pendidik harus melihat layak atau tidaknya benda ini diambil untuk sebagai barang contoh untuk dipergunakan dalam pembelajaran. Jangan sampai ketika seorang pendidik mengambil barang contoh misalnya kucing sebagai benda asli, sementara banyak siswa atau peserta didik yang alergi dengan benda asli tersebut, maka tidak bisa untuk dipergunakan. Oke, itu. Kemudian selanjutnya ada benda model. Nah, dalam menggunakan benda model ini, pendidik juga harus memperhatikan beberapa hal. Di antaranya pertama adalah bentuk dan besarnya model agar dapat dilihat oleh pembelajar di kelas. Nah, jadi seorang pendidik ketika mengambil benda model tadi sudah dipaparkan, bentuknya bisa kecil, bisa juga sangat besar. Nah, ketika seorang pendidik mengambil benda model ini untuk digunakan dalam pembelajaran, maka jangan juga mengambil benda model yang ukurannya sangat kecil, jadi tidak bisa diamati oleh peserta didik, seperti itu. Kemudian jangan terlalu banyak memberikan penjelasan. Ketika seorang pendidik sudah mengambil contoh benda model, maka konsentrasi siswa, penglihatan siswa itu sudah ke dalam benda model tersebut, sudah terpusat dalam benda model tersebut. Jadi berikan penjelasan seadanya saja, jangan terlalu panjang lebar, karena itu akan tidak berpengaruh, akan memecah konsentrasi pemusatan siswa terhadap benda model tersebut. Kemudian gunakan benda model untuk maksud tertentu dalam pengajaran dan mengurangi peranan pengajar dalam kelas. Nah, ketika seorang guru sebelum tanpa mengambil contoh benda model, maka peranan di situ akan semakin aktif, gurunya akan semakin aktif, sementara peserta didik pasif. Nah, dengan menggunakan benda model ini, maka dituntut agar peserta didik ini lebih aktif dalam pengajaran, sehingga peranan pengajar di sini bisa terkurangi. Kemudian usahakan para pembelajar sebanyak mungkin dapat belajar dari model atau benda tiruan dengan mendorong mereka bertanya, berdiskusi atau memberikan kritik seperti tadi. Ini untuk membangkitkan keaktifan dari peserta didik tersebut. Kemudian model hendaknya diintegrasikan dengan alat-alat lainnya supaya pengajaran lebih berhasil. Oke. Yang ketiga ada mock-up, alat tiruan sederhana. Nah, di sini seorang pendidik atau guru ketika hendak memilih mock-up atau alat tiruan sederhana, dia harus memperhatikan atau memilih bagian-bagian yang memang penting dan diperlukan untuk dibuat sesederhana mungkin supaya mudah dipelajari. Kemudian ada diorama. Nah, di sini pendidik harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama ada berani dan selalu mencoba untuk mendesain. Kemudian kedua, mampu mendesain dan membuat media sederhana untuk dapat digunakan dalam proses pembelajaran di kelas. Kemudian tidak perlu ragu, khawatir dan kurang percaya diri untuk menggunakan alat-alat elektronik modern di dalam proses pembelajaran di kelas. Kemudian apabila guru akan mendesain atau membuat media, perhatikan prinsip-prinsip cara membuat media. Dan yang terakhir itu, perhatikan cara penggunaan media pembelajaran agar mencapai tujuan pembelajaran dengan media secara efektif dan efisien. Ya. Demikianlah presentasi dari kelompok kami mengenai media 3 dimensi, dan selanjutnya kami buka sesi pertama untuk 2 pertanyaan. Baik, saya persilakan.